Dibilang sama saya begini, Pak, saya mau ini. Saya sudah dikasih lihat ini yang punya mobil, Pak. Saksi pada malam itu, siapa perwira penanggung jawab di Polsek? Di Polsek mana? Polsek Tamalate. Setelah itu dia kembali, artinya dia pulang. Tanpa menyelesaikan masalah. Iya. Anda dibiarkan tertindas di sana. Iya. Setelah itu, apa yang mereka lakukan setelah kanistresnya Ibtu Ramli itu pulang? Dia sempat pukuli saya. Siapa orang yang memukuli? Saya tidak tahu namanya yang memukul. Maksudnya siapa yang mengaku polisi di situ? Tidak mungkin kan begini. Mereka itu mengaku polisi, tapi mereka di kantor polisi diberikan kesempatan untuk menganiaya saudara. Berarti Anda yakin dia adalah anggota kepolisian? Iya. Dia mengaku. Siapa namanya? Kalau yang memukul saya tidak tahu siapa namanya. Saya juga tidak tahu. Yang mengarahkan itu siapa yang berteman, yang Anda kenal, yang saudara kenal? Pemilik mobil ada juga di situ. Joko. Joko. Apa lagi? Joko ada yang mengaku itu, Rika itu. Andi. Rika Andi. Dari mana katanya? Dari Polsek Pelabuhan. Pelabuhan ya. Berapa lama Anda apakah ada penganiayaan atau apa, dipukul bagian mana? Dipukul bagian mata saya. Mata ya, bagian mata. Setelah itu dianiaya, apa tindakan saudara? Saya minta dibikinkan laporan, tapi tidak ada yang mau terima. Ada yang mau terima laporan itu. Iya. Dengan alasan apa mereka? Dia tidak mau. Bahkan waktu itu tiba-tiba istri saya kan sudah datang. Istri saya Ya, saudara datang. datangnya. Bahasanya, kenapa sampai ini kantor polisi kayak sarang preman saja. Sampai ada penganiayaan segala. Bisa dijelaskan kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polres Pelabuhan? Jadi baik, saya akan jelaskan bahwa pada malam Sabtu itu telah datang seorang anggota dan juga mengaku pemilik mobil. Ya, anggota itu inisial T, sedangkan pemilik mobil yaitu sebuah mobil Alfa 2003 itu mengaku JK gitu, Joko gitu. Telah datang di kantor polisi dan telah membuat laporan aduan di mana aduan itu adalah penipuan penggelapan dan dilaporkan adalah saudara Soeharto. Namun kita di proses ini sebagai proses saja untuk menentukan, karena ini masih dalam lidik. Jadi setelah itu dia juga membawa yang mengaku yang menguasai kendaraan itu. Setelah saya pertemukan di ruangan dan ini, karena ada hak dan kewajiban di sini, di mana haknya yang menguasai mobil ini ada sejumlah uang yang ditransferkan, dan dari awal juga dia meminjamkan uang atau memberikan uang kepada pemilik mobil yaitu saudara Jika, sehingga dia mengambil dan memberikan kendaraan itu kepada si Soeharto. Dengan itu selang berapa bulan, menurut keterangan terlapor itu 4 bulan dihubungi namun tidak pernah ini, sehingga barang ini dia datang dari Indah untuk mengambil, mencari barang tersebut. Setelah ditemukan di pos ini, ternyata barang tersebut itu ada di bengkel, yaitu sebuah mobil di bengkel dan diperbaiki. Dia tidak merubah dan dia tidak ini. Setelah anggota mengecek bahwa betul tidak ada barang tersebut, ternyata ada. Berarti hasil daripada yang dilaporkan kan kita juga masih dalami. Apakah di mana unsur penipuannya dan di mana unsur penggelapannya itu. Sedangkan
dari awal kejadian sebelum dia datang di sini sudah transaksi dan sudah komitmen di antara kedua belah pihak. Berarti yang saya katakan di sini adalah hak dan kewajiban, di mana haknya si pemilik mobil untuk mengembalikan uang yang dipakai, sedangkan kewajibannya itu yang dari pihak mengembalikan uang, mengembalikan kendaraan itu, dan haknya pemilik mobil mengembalikan hasil atau uang yang dipinjamkan. Jadi malam itu memang ada di ruangan, ada satu untuk di ruangan yang saya lihat. Jadi pada saat saya pertemukan, saya katakan bahwa ya silakanlah diatur, karena persoalan ini kan persoalan ada hak dan kewajiban di sini. Di mana yang menguasai mobil yaitu Pak HT itu dia punya uang, sedangkan pemilik mobil CK itu juga harus ada kewajibannya untuk mengembalikan. Sehingga saya sudah paparkan demikian di ruangan saya dan sudah Bapak atur, lalu saya tinggalkan mengingat pimpinan saya yaitu selaku Bapak serta Melati sakit. Jadi saya menjenguk beliau. Nah kemudian di belakang ada yang saya dengar bahwa terjadi penganiayaan yang terjadi di rumah yang dilakukan oleh keluarga daripada si pelapor. Hanya itu saya konfirmasi ini kok kenapa sampai terjadi penganiayaan ini. Ini kantor polisi. Sehingga saya panggil, saya indikan, dan saya tanyakan kepada Pak. Atau penganiayaan yang dilakukan oleh masalah anggota apa dan sebagainya. Saya juga belum lihat siapa, karena memang saya tidak ada di tempat, namun yang jelas memang ada penganiayaan dilakukan saudara pelapor. Beberapa anggota saya dan melihat ada pun apanya mungkin dia bisa mengetahui siapa-siapa yang melakukan penganiayaan yang dimaksud. Jadi masalah itu saya luruskan bahwa ya saya juga tidak lihat karena saya ini, namun tentang terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan mungkin luka di pelipisnya itu tetap kami terima, bahkan sampai pagi pun saya temui terus mengatakan mau Pak ini saya di kalau begitu buatkan laporan, saya terima dan kita juga sudah tahu pelakunya siapa. Namun si pelapor makanya tidak usah Pak, itu sudah tidak usah. Nanti saya pulang dulu. Kalau begitu silakan pulang atau nanti kami ini, karena kami tahu bahwa yang ada itu cuma keluarga dari si Joko ini semua. Jadi pada saat kendaraan untuk mengambil di bengkel itu sama sekali tidak ada anggota saya dan tidak ada perintah saya gitu. Ya karena semua di sini terbimbing, di sini apapun tindakan anggota saya yang jelas kalau dilaporkan pasti saya tahu. Namun saya tegaskan bahwa tidak ada anggota saya yang di lapangan untuk menarik mobil karena kita tahu prosedur bahwa persoalan ini masih dididik dan belum menentukan siapa. Apakah laporannya itu benar atau tidak yang dimaksud penipuan dengan penggelapan kan kami dalami dulu. Namun malam itu untuk meyakinkan bahwa unitnya ada itu pasti ada anggota saya ikut. Namun dalam penarikan tidak ada anggota saya yang ikut. Apalagi mengambil barang yang dari bengkel keluar dari bengkel tersebut. Kalau secara pribadi maupun secara kedengaran itu salah. Kenapa? Namanya perbuatan itu kan pasti ada hukumannya gitu. Nah, perbuatan itu kan pasti ada hukumannya. Apalagi dilakukan di kantor polisi. Apalagi sudah terjadi di area Mako Polsek, yang itu kan ada beberapa proses dilalui.
tidak serta-merta harus melakukan tindakan fisik, ya, baik di luar maupun di dalam kantor. Yang jelas setiap laporan pasti ketika bersalah pasti juga ada ancaman hukumannya, namun ketika tidak pasti akan dilepaskan gitu. Namun dalam hal penganiayaan saya sama sekali merasa bahwa itu saya tidak benarkan. Jadi setelah itu saya ini dan saya sudah buat laporan. Karena silakan Pak HT, Pak ST untuk melaporkan dengan insiden ini. Dan jangan sungkan-sungkan sebut namanya, biarpun satu orang nanti akan berkembang kalau memang dilakukan secara bersama-sama. Karena biar bagaimana terlapor dengan pelapor itu baru kenal, dan pasti tahu orangnya di mana. Sehingga yang korban merasa bahwa tidak usah Pak, saya pulang aja sampai istirahat. Setelah juga beberapa hari saya komunikasi untuk diminta keterangannya di sini sesuai dengan laporannya agar saya bisa menentukan apakah laporan yang dimaksud itu benar atau tidak. Jadi untuk perkara ini yang di dalam laporan tersebut itu masih dalami. Kami juga belum menentukan sikap tentang laporan ternyata